Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau edukasi lagi di hari pertama tahun 2026, 1 Januari 2026. Kali ini mau edukasi tentang kehamilan kosong, atau bahasa medisnya adalah blighted ovum. Nah, ini yang orang awam biasa kenal dengan hamil kosong, atau ada kantong, kalau di USG ya, ada kantong kehamilannya tapi tidak ada janinnya. Nah, itu bagaimana ya? Apakah dimakan oleh suanggi? Apakah dimakan oleh setan? Itu adalah mitos. Astagfirullah, saya bilang begini nih, terlama ada beberapa orang yang marah saya. Mohon maaf ya, saya kalau ada yang bilang suanggi makan atau setan makan, itu kan kepercayaan orang masing-masing ya, dihargai. Kalau ada orang tua-tua atau nenek-nenek yang bicara seperti itu, kita dengar saja, tidak usah beradu argumen, oke? Yang saya mau jelaskan di sini adalah dari sisi medisnya. Kenapa bisa terjadi ya, hamil ada kantong kehamilan kok tidak ada janin di dalamnya? Nah, penyebabnya adalah karena kelainan pada kromosom pada pembentukan awal. Jadi paling sering penyebabnya karena pada saat pertemuan dari sel telur dan sperma itu ada salah satunya yang jelek, sehingga dia tidak berkembang di kehamilan awal itu, di 4 minggu pertama pada saat mau terbentuknya zigot bahasa medisnya. Nah, itu dia tidak berkembang menjadi embrio. Embrio itu di 4 minggu keduanya. Saya bicara seperti ini karena waktu pendidikan saya belajarnya seperti itu, dan ini juga ada di dalam Al-Quran, kalau nggak salah di surah Al-Mu'minun ya, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 kalau tidak salah ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Di situ dijelaskan tuh. Jadi ada tahap-tahap pembentukannya. 4 minggu pertama terbentuklah zigot. Jadi nanti pada saat kalau kita USG ya, USG di 4 minggu pertama atau di umur kehamilan 1 bulan itu belum ada janin, tidak masalah, tidak apa-apa, dilanjutkan dulu observasinya, nanti dilihat lagi di bulan berikutnya. Nah, nanti di 4 minggu berikutnya menurut Quran itu dari zigot dia akan terbentuk embrio. Nah, jadi pada saat 4 minggu kedua atau umur kehamilan 2 bulan itu sudah harus ada janin di dalam kantong kehamilan. Nah, jadi kalau di umur kehamilan 2 bulan dan tidak ada janin di dalamnya, kita menegakkan diagnosa bahwa itu kehamilan kosong atau blighted ovum. Nah, seperti itu. Dari sisi medis, ukuran kantong kehamilan itu di atas 3,5 cm tidak ada janin, dan umur kehamilan di atas 8 minggu tidak ada janin, maka tegaklah diagnosa bahwa itu adalah kehamilan kosong atau tidak berkembang kehamilannya, atau blighted ovum. Kalau di dalam Quran yang disebutkan bahwa di 4 minggu pertama itu harus sudah mulai pembentukan zigot, dan 4 minggu kedua atau di umur 2 bulan itu sudah harus ada embrionya. Nah, itu kata dari ilmu pengetahuan dan kata dari Al-Quran yang isinya benar-benar sama persis. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bilang karena suami makan atau setan makan, ya itu kepercayaan orang masing-masing. Saya tidak mau berdebat tentang itu. Saya hanya mau mengedukasi dari segi medisnya dan dari segi ilmu dari Al-Qurannya. Jadi kalau blighted ovum atau kehamilan tidak berkembang, maka kita apain? Ya dibersihkan. Dibersihkan dengan cara apa? Mau pakai medikamentosa dengan obat-obatan boleh, mau dengan cara dikuret juga boleh, tergantung penilaiannya saat pemeriksaan. Jadi pencegahannya, teman-teman kalau mau hamil jangan asal hamil saja ya. Maksudnya 3 bulan sebelum teman-teman mau persiapan kehamilan, itu dipersiapkan dulu diri Anda dengan cara ya mengkonsumsi multivitamin, asam folat, dan segala vitamin D, vitamin E, vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk persiapan pembentukan zigot dan embrio ini. Makan makanan yang sehat dan pola hidup sehat. Oke, oh iya, saya lupa juga, ini juga banyak terjadi dengan faktor resiko yang diantaranya perempuan yang umur di atas 35 tahun, kemudian yang ada riwayat gula darah, kemudian yang riwayat sebelumnya ada seperti ini, atau riwayat keguguran, atau riwayat blighted ovum sebelumnya. Nah, memang itu sering terjadi, pada angka kejadiannya lebih tinggi pada orang-orang dengan yang ada faktor risiko seperti tadi. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di edukasi berikutnya, insya Allah. Sehat-sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.